Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Saya ini agak terlambat mengetahui Presiden Jokowi membuat kehebohan di dunia maya. Ini karena Presiden Jokowi diduga memanfaatkan momen puncak perayaan Natal Nasional tahun 2023 itu sebagai ajang kampanye. Dan saya sungguh terkejut ketika mendapat potongan video yang menunjukkan Presiden Jokowi itu mengacungkan 2 jari ketika seorang perempuan yang diminta untuk ini semacam kuis seperti biasa dari Presiden Jokowi yang bisa menyebutkan Pancasila. Jadi ketika si ibu ini menyebutkan sila kedua, itu kemudian Pak Jokowi mengacungkan tangannya 2 jari. Sementara ketika ibu ini menyebutkan sila pertama dan ketiga itu Jokowi tidak mengacungkan jarinya. Barulah pada sila keempat dan kelima Jokowi kembali mengacungkan jarinya. Potongan video tersebut salah satunya diunggah di akun Twitter atau sekarang namanya X ya, itu @trending_isu dengan komentar, "Ya ampun Pak D, masa Pancasila saja dipolitisir? Nggak masalah kan mau keluarin jari 1 dan 3. Seperti biasa setiap kali mendapat kiriman berita atau potongan video yang kontroversial, karena menurut saya ini sangat kontroversial ya malah ini ya, saya itu mencoba melakukan verifikasi, melakukan validasi, saya mencari sumber aslinya. Di Twitter atau platform X, video tersebut viral ya, banyak di-share. Sementara di media online itu tidak banyak yang memuatnya. Mereka itu kelihatannya lebih fokus pada peringatan perayaan Natal itu ya. Tentu saja karena perayaan Natal ini kan selain penting ini juga hari yang sakral lah buat umat Nasrani ya. Jadi rasanya makanya saya nggak percaya kalau sampai acara yang sakral ini pun dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk berkampanye. Namun di portal fifa.co.id beritanya muncul. Judulnya begini, perayaan Natal Nasional, Jokowi beri jari 2 saat kuis hafalan Pancasila. Saya cek di akun resmi Sekretariat Presiden YouTube, video itu memang diunggah dan merupakan salah satu kegiatan resmi dari Presiden. Jadi ini adalah kegiatan kenegaraan. Biasanya karena kalau akun ini, kalau bukan acara-acara resmi itu tidak diunggah di akun ini. Kalau diunggah itu berarti adalah kegiatan resmi Pak Jokowi sebagai Presiden. Peristiwanya terjadi hari Rabu malam tanggal 27 Desember 2023 di Surabaya, ya ini yang saya sebut tadi puncak peringatan Hari Natal Nasional 2023 dan ini dilaksanakan di Graha Betani Nginden Surabaya. Kalau pakai nama Betani ini biasa ini yang dimiliki oleh keluarga James Riyadi ya, Lipo Group ini. Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam kegiatan tersebut. Saya ingin ada yang angkat tangan. Yang apal Pancasila. Satu gedung ternyata apal semuanya. Kalau seperti itu saya pilih. Ya Ibu, yang gini-gini tadi.
Silakan Bu. Bisa dibuka maskernya. Dikenalkan namanya. Dari mana? Nama saya Yosepin, Pak. Josephine. Josephine. Ya, Dari Gresik. dari Gresik. Ibu Josephine dari Gresik. Langsung. Pancasila 1. Ketuhanan yang Dan. Dari awal. Pancasila Oh, ya, baik, Pak. 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Oke, Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus sepedanya, tapi sepedanya jangan ditukarkan mobil. Karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi. Sulit untuk tidak menafsirkan bahwa Jokowi itu, bukan hanya menafsirkan ya, dan menilai ya, Jokowi memanfaatkan peristiwa keagamaan dan kenegaraan sebagai ajang kampanye bagi Prabowo dan khususnya Gibran Rakabuming putra mahkotanya. Mengacungkan dua jari saat sila kedua diucapkan dan tidak mengacungkan pada jari pada saat sila pertama dan ketiga tidak bisa ditafsirkan lain itu selain memberi sinyal atau preferensi atau bahkan sikap politik Jokowi dalam Pilpres mendatang. Kalau kemudian Pak Jokowi itu mengacungkan jari keempat dan kelima, ya saya kira itu mungkin ini sedikit terkamuflase ya. Karena tapi orang terus bertanya, mengapa hanya jari sila kedua, keempat dan kelima, mengapa tidak pada saat sila ke-1 dan ketiga? Prabowo Gibran pada Pilpres kali ini mendapat nomor urut 2, sementara Anies yang berpasangan dengan Muhaimin itu nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Sinyal Jokowi mengkampanyekan pasangan Prabowo Gibran itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Karena Jokowi pada saat itu tidak seperti biasanya royal bagi-bagi sepeda. Kali ini dia hanya bagi 2 sepeda dengan alasan stoknya sudah habis. Yang kedua, tunjuk jari, jangan jawab dulu. Ibu kota negara Indonesia yang baru adalah namanya Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama terletak di pulau dikenalkan dulu nama. Nama panjang boleh, nama pendek boleh. Dikenalkan langsung. Nama? Nama saya Evelyn.
Evelyn. Tadi Josephine, ini Evelyn. Iya, Ya, Pak. Evelyn. Iya, Pak. Dari Surabaya. Surabaya. Umur? 11. Umur 11. 11 tahun. Iya, Pak. Umur 11 tahun. Ya, oke. Evelyn. Iya, Pak. Ibu kota negara Indonesia yang baru bernama? IKN, Ibu Kota Nusantara. Ya, betul. Bentar. Terletak di Pulau? Kalimantan. Udah. Ya udah. Besok sepedanya sampai di rumah. Silakan diberi alamat. Sepedanya stoknya habis. Apa kesimpulan Anda setelah melihat video tadi? Anda percaya bahwa stok sepeda yang ada di istana itu hanya 2 dan itu tidak boleh dikait-kaitkan lagi dengan paslon nomor 2 yang jadi nomor urut dari Prabowo dan Gibran. Jokowi maupun istana pasti nanti akan mencari berbagai dalih dan membantah tudingan semacam itu. Bawaslu saya kira juga pasti akan kesulitan atau bukan kesulitan, lebih tepatnya tidak mau dan nggak berani mengusut dan menyebut itu sebagai tindak pelanggaran kampanye. Tapi kalau akal Anda masih sehat, akal Anda masih waras dan menyimak video tadi, ya pasti bisa dengan mudah melihat itu pelanggaran etika seorang pejabat publik terhadap netralitas dalam Pilpres. Kalau seorang presiden saja sudah memberi contoh semacam itu, bagaimana kita bisa berharap Pilpres kali ini akan fair, jujur, dan adil tanpa kecurangan. Saya pikir perilaku semacam ini tidak boleh dibiarkan dan terus-menerus terjadi. Jokowi benar memang akan berakhir masa jabatannya pada tahun depan, tahun 2024. Tapi dengan memilih dan mendukung Prabowo Gibran, maka sesungguhnya kita telah mendukung perilaku buruk dan busuk rejim kekuasaan ini dari Jokowi. Sebab Prabowo secara terbuka sudah tegas menyatakan dia akan melanjutkan semua program pemerintahan Jokowi. Jadi Prabowo Gibran ini kalau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi dengan semua keburukannya menghancurkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sangat buruk dan culas. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.